Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Habibur Rahman dengan akhiran NIM 0050. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, implementasi pembelajaran model pencapaian konsep context learning. Yang pertama yaitu tentang definisi pembelajaran berbasis konsep. Pembelajaran berbasis konsep adalah pendekatan pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan dasar dan konsep-konsep dasar yang relevan dengan materi yang dipelajari. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membantu siswa memahami dan menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan situasi nyata dan pengalaman pribadi. Pembelajaran berbasis konsep memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar berbagai situasi. Pembelajaran konsep menurut para tokoh seperti Maria Montessori dan Ki Hajar Dewantara berfokus pada pengembangan kemampuan dasar dan konsep-konsep dasar yang relevan dengan materi yang dipelajari. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membantu siswa memahami dan mengembangkan konsep-konsep tersebut dan situasi nyata dan pengalaman pribadi. Pembelajaran berbasis konsep memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami menerapkan konsep dasar dalam berbagai. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pembelajaran berbasis konsep sebagai pendekatan yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan dasar dan konsep-konsep dasar yang relevan materi yang dipelajari. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya memberikan informasi tapi juga membantu siswa memahami dan menghubungkan konsep-konsep tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, cipta rasa dan karsa memainkan peran penting dalam pembelajaran berbasis konsep. Cipta rasa dan karsa adalah aspek-aspek yang diperlukan dalam proses belajar. Selain aspek kognitif, cipta berarti kemampuan untuk menciptakan untuk menghasilkan situasi. Rasa berarti kemampuan untuk merasakan, untuk mengalami, dan karsa berarti kemampuan untuk berkehendak atau memiliki tujuan dalam pendidikan. Cipta rasa dan karsa diperlukan untuk mengembangkan kemampuan siswa secara keseluruhan, bukan hanya kemampuan kognitif saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, sinergi antara guru, orang tua, dan pemuda dalam pembelajaran berbasis konsep sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep Tricinter pendidikan yang melibatkan sinergi antara guru, orang tua, dan pemuda dalam supaya mencapai tujuan pendidikan. Guru, orang tua, dan pemuda harus bekerja sama mengembangkan kemampuan siswa secara keseluruhan termasuk kognitif, cipta rasa, dan karsa. Guru memiliki peran sebagai pendidik profesional yang mendidik sesuai dengan nilai pendidikan yang telah digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Guru harus dapat menjadi contoh dan memberikan dorongan kepada siswa serta membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang B, implementasi model
pencapaian konsep dalam pembelajaran. Implementasi model pencapaian konsep dalam pembelajaran merupakan strategi yang digunakan dalam pendidikan untuk membantu siswa memahami dan menguasai konsep-konsep yang diajarkan. Model ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan memberikan pendekatan yang sistematis dan struktur dalam proses pembelajaran. Implementasi model pencapaian konsep dalam pembelajaran berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam memahami dan menghubungkan konsep-konsep dasar dengan situasi nyata. Model pencapaian konsep adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak melalui serangkaian langkah-langkah yang terstruktur. Model ini menekankan pemahaman mendalam atas konsep tersebut, bukan sekedar hafalan atau mengulang informasi. Model ini menekankan pada proses terlibat suatu untuk menemukan sendiri materi pelajaran. Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu siswa menghubungkan konsep-konsep dengan situasi nyata dan pengalaman pribadi. Model pencapaian konsep berorientasi pada kecerdasan linguistik. Dengan menerapkan model ini dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi dengan memahami konsep dasar dan strategi diskusi. Guru membantu siswa memahami teks eksposisi dan mengidentifikasi konsep, serta menguji pencapaian konsep melalui diskusi dan analisis. Model pencapaian konsep berorientasi pada kecerdasan linguistik adalah pendekatan pendidikan yang berfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam memahami dan menghubungkan konsep dasar dengan situasi nyata dan pengalaman pribadi. Model ini berorientasi pada kecerdasan linguistik yang melibatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi yang efektif dan kualitas tulisan yang baik. Model pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa dalam situasi nyata dan kontekstual untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan aplikasi pengetahuan. Integrasi teknologi edukasi dengan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperluas aksesibilitas, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik lagi bagi siswa. Pemanfaatan simulasi dan permainan edukasi merupakan suatu langkah yang dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran situasi atau permainan edukasi siswa untuk belajar konteks yang relevan dan menarik. Yang C, model pembelajaran penyampaian konsep dalam meningkatkan pemahaman siswa. Model pembelajaran pencapaian konsep adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep secara mendalam dan menyeluruh. Model ini fokus pada pengembangan pemahaman konsep yang kuat melalui berbagai strategi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Efektivitas model pembelajaran penyampaian konsep dalam meningkatkan pemahaman siswa telah menjadi topik
penelitian yang penting dalam bidang pendidikan. Yang D, bagaimana karakteristik berbasis konsep. Pembelajaran berbasis konsep adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep-konsep dasar dalam suatu materi pembelajaran. Karakteristik pembelajaran berbasis konsep lebih 1. Fokus pada pemahaman konsep. Pembelajaran konsep adalah menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep terkunci, bukan sekedar menghafal kata-kata. Yang kedua, penginterogasian konsep. Pembelajaran berbasis konsep mengaitkan konsep yang berbeda dalam suatu konteks yang lebih luas. Yang ketiga, fokus pada pemahaman konsep. Pembelajaran berbasis konsep menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep terkunci, bukan sekedar menghafal. Yang keempat, penggunaan beragam strategi pembelajaran. Pembelajaran berbasis konsep menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok, eksperimen laboratorium, presentasi proyek, dan penggunaan teknologi pendukung pembelajaran. Yang kelima, berpusat pada siswa. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, baik memulai diskusi, eksperimen, dan proyek-proyek kolaboratif. Yang keenam, implementasi konsep fenomenologi, hermeneutika, dan multikulturalisme dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konsep filosofis, fenomenologi, hermeneutika, teori kritis, dan multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah dapat membantu menghilangkan persepsi negatif siswa terhadap pembelajaran sejarah dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang ketujuh, penggunaan model pembelajaran konseptual learning and learning. Dalam sebuah penelitian, pengaruh model pembelajaran konseptual learning and learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 12 SMP swasta Sastra Budi Karangrejo. Yang 8, pengembangan keterampilan guru dalam mengidentifikasi karakteristik dan gaya belajar siswa. Dalam penelitian ini, pengembangan keterampilan guru dalam mengidentifikasi karakteristik dan gaya belajar siswa untuk mendesain instruksi pembelajaran, menunjukkan bahwa guru dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi karakteristik dan gaya belajar siswa dengan menggunakan pendekatan kecerdasan majemuk. 9, penggunaan beragam strategi pembelajaran. Pembelajaran berbasis konsep menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti kelompok dan eksperimen laboratorium. Yang E, pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran proses pembelajaran. Proses pembelajaran model penyampaian merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik siswa dengan memberikan tantangan dan dukungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang signifikan
dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dari beberapa aspek pada anak yang menerapkan metode pembelajaran model pencapaian. Dengan demikian, penting bagi institusi pendidikan untuk memperhatikan pengembangan literasi digital siswa sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan hasil belajar mereka. Yang F, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis konsep. Pembelajaran berbasis konsep dan pembelajaran berbasis model pencapaian adalah dua pendekatan yang berbeda dalam proses pembelajaran. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut. Yang pertama, kelebihan pembelajaran berkonsep. 1. Memperkuat pemahaman dengan fokus pada konsep-konsep dasar. Pembelajaran berbasis konsep dapat membantu siswa memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, mendorong kreativitas siswa dapat mengembangkan kreativitas mereka dengan memahami konsep-konsep secara mendalam dan mengaitkan dengan situasi nyata. Kekurangan pembelajaran berbasis konsep. Yang pertama, kurangnya fokus pada pencapaian tujuan. Pembelajaran berbasis konsep mungkin kurang menekankan pencapaian tujuan-tujuan spesifik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tidak efektif untuk materi spesifik. Beberapa materi belajar mungkin tidak cocok untuk pendekatan pembelajaran berbasis konsep karena memerlukan pendekatan yang lebih langsung dan praktis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.